Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmisa dengan NIM 1865051 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fase programmer atau pemrograman. Lanjut, pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah, itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Yang kedua, daftar pemeriksaan pemrograman atau pre-programming checklist. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pemeriksaan desain memerlukan pekerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. Kedua, apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Kemudian, 3 langkah-langkah pemrograman atau the programming step. Yang pertama, rencana penggabungan atau plan the integration, kemudian mendesain modul atau design the module, telusuri desain modul atau walk through the module design, kemudian rencana bagaimana menguji modul atau plan how to test the module, kemudian kode setiap modul atau kode each module, kemudian menguji modul atau test the module, kemudian menguji level terendah dari integrasi atau test the lowest level of integration, kemudian menyimpan semua hasil pengujian, penggabungan modul-modul yang telah diuji atau save the results of all tests, kemudian submit finished module to integration, kemudian memulai dokumentasi user atau get start on the user documentation. Kemudian dokumen berikut mungkin harus ditulis. Yang pertama, tuntunan pemakai atau user guide, kemudian tuntunan pemeliharaan atau maintenance guide, kemudian tuntunan operator atau tuntunan manajer sistem, atau operator guide atau system manager guide, sama seperti user guide. Kemudian dokumentasi pelatihan atau training documentation, dan peralatan program atau programming case tool. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut CAS atau Computer Aided Software Engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Kemudian bahasa pemrograman atau the programming language, kemudian language sensitive editor atau LSE, kemudian pendeteksi atau debugger, kemudian kode manajemen sistem atau CMS atau dan modul manajemen sistem atau MMS, kemudian test manager atau TM. Kemudian yang kelima, hak cipta atau copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan software atau apapun tujuan dan artinya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.